Halo semuanya, balik lagi sama aku Eka Supriyanti. Yang di sini tentunya aku nggak sendiri. Aku ditemani bersama pasti narasumber seru pada kali ini yang akan membahas terkait soal bisnis, soal barbershop. Jadi buat teman-teman yang emang baru pemula, yang emang masih bingung nih kayak gue harus gimana ya gitu, gue bingung ya awalnya harus kayak gimana. Kalian harus nonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip pokoknya ya. Nah langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Boleh dipersilahkan nih Kak, silahkan. Halo, nama saya Nurul Huda, biasa dipanggil Buluk, salah satu founder dari Savaro Hair Studio. Oke, nah ini adalah Kak Buluk yang merupakan founder dari Savaro Hair Studio. Nih, aku mau tanya-tanya nih Kak Buluk nih, terkait soal buat teman-teman yang pastinya masih bingung banget buat kayak gimana nih buat bisa memulai bisnis dalam dunia potong rambut ini ya. Boleh banget. Apa sih langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin memulai bisnis barbershop atau dalam dunia potong rambut ini? Yang pertama mulai dari pastinya mental, untuk mempersiapkan bisnis dan pengelolaan hal-hal yang lainnya kayak perlu dikuatkan mental terlebih dahulu. Betul. Selanjutnya adalah konsistensi waktu yang perlu diperjuangkan, waktu yang perlu kita habiskan untuk lebih bisa fokus terhadap bisnisnya tersebut. Mungkin itu dari sisi salah satu basicnya dulu ya. Oke, itu basicnya. Ada lagi? Betul. Yang lain-lainnya mungkin kita harus lebih giat lagi bekerja keras terhadap itu. Kita harus benar-benar serius banget. Yang pasti mulai aja dulu. Aja dulu. Karena kalau misalkan banyak banget rencana tapi kalau nggak mulai-mulai ya nggak akan berjalan. Betul, benar kan? Betul banget. Jadi, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dan yang terpenting jangan lupain ketika mulai mau kemana dulu nih. Jangan sampai ketika udah mulai kita nggak tahu arahnya mau kemana, ya kan? Jadi mulai aja dulu. Yang kedua, bagaimana cara memilih peralatan dan produk yang tepat untuk barbershop? Kira-kira gimana nih? Mulai dari alat mungkin ya, mulai dari alat yang benar-benar proper banget, yang harus spesifik kita memilih antara yang benar original dan tidaknya, karena itu akan bergantung terhadap jangka panjangnya. Betul. Ya, betul. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin kebutuhan sesuai di jenis barbershopnya, ialah keramas, tempat keramas, karena itu sangat dibutuhkan ketika berbisnis di sini. Untuk memudahkan ke treatment seperti yang lainnya, mulai dari warna rambut dan yang lain-lainnya, itu sangat-sangat berguna banget buat barbershopnya. Biasanya rata-rata kalau hanya mempunyai tempat usaha cukur rambut itu biasanya nggak menyediakan tempat keramas, padahal itu sangat penting untuk di bidang dan mengadakan treatment lainnya mempermudah gitu. Benar, karena biasanya kalau habis cukur rambut itu kan rambut kayak pada kemana-mana di leher dan segala macam kan, terus bikin gatal. Jadi biar sekalian ngebersihin rambut juga, ya kan? Betul banget. Juga yang pastinya. Ada lagi? Tidak lepas dari jasanya tersebut, mereka sudah profesional di bidangnya apa belum. Nah itu yang terutama, selain di luar produknya, apakah mereka sudah memperdalam di bidang ilmunya tersendiri. Oke, ini ngomong-ngomongin soal kayak tadi yang sudah profesional yang pastinya ya, ini bersangkutan sama keterampilan apa sih yang perlu dimiliki atau dipelajari sebelum membuka barbershop? Kira-kira apa nih keterampilannya? Ya. Harus dasarnya bisa nyukur yang pertama. Selain bisa nyukur, untuk berbisnisnya ya kalian harus bisa menguasai ilmu tentang berbisnis dan manajemen yang lain-lainnya, terlepas dari nyukurnya ya. Dan untuk jenis treatmentnya, jenis nyukurnya, selain bisa nyukur, kalian juga wajib bisa untuk servis kayak yang lainnya gitu. Oke, jadi juga harus tahu model rambut tuh kayak gimana dan ada apa aja. Terus juga harus tahu nama-nama alat gitu kan, dan treatment yang lainnya ya kan, karena takutnya ada klien yang emang pengen nanya, Kak gimana sih cara ngatasin ini, jadinya kan bisa jawab gitu kan. Betul. Nah itulah ya teman-teman. Iya, pengetahuan, karena itu penting juga kan, selain dari cukur rambut, bisa ini segala macam. Dan juga apa saja kesalahan umum yang harus dihindari oleh pemula dalam bisnis barbershop. Nah itu kesalahannya kayak pengen buru-buru hasil nggak maksimal nih, atau gimana nih kesalahannya? Yang saya pelajari dari beberapa pengalaman saya pribadi sebelumnya, memang biasanya mereka nggak serius di bidangnya, nggak fokus dan benar-benar nggak konsisten, terus nggak memikirkan arah goals dan tujuannya kemana. Jadi kadangkala mereka nggak mempunyai goalsnya, arahnya, dan mereka ngejalanin hal itu tidak sangat dengan serius jadinya.
Terus konsistensi waktu juga kadang banyak salahnya untuk beberapa bisnis pemula. Biasanya sangat diperlukan belajar marketingnya terlebih dahulu. Marketing tentunya menjadi salah satu tombak untuk pemula yang mulai berbisnis. Ya, karena bisnis tanpa marketing nggak ada apa-apanya. Iya, benar, nggak ada apa-apanya. Benar banget. Nah, itu teman-teman yang perlu dipelajari buat kalian yang masih awam-awam dan kayak belum kebayang nih harus ngapain ya. Dan juga nih yang terakhir ya, apa sih langkah-langkah untuk mengembangkan barbershop dari skala kecil menjadi besar? Kira-kira apa? Yang pasti evaluasi, memperbaiki dari sisi kekurangannya tersebut. Terus mempunyai plan jangka panjangnya, plan pendek bisa, plan panjang bisa, ya keduanya. Mempunyai visi misi tersebut. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Jadi selalu terus membangun produktivitas hal-hal yang baru di bisnisnya. Iya. Yang keempat adalah konsisten. Yang paling penting adalah konsisten dari segalanya, waktu, manajemen, mental dan lain-lainnya. Itu Betul. dia. Nah, itulah tips and trick ya Betul. untuk kita bisa membangun dari hal kecil menjadi besar. Jadi dari poin-poin tadi kalian bisa mengolah, kalian bisa mencerna, harus ada aksinya juga ya. Betul. Jadi nggak cuma kalian dengerin YouTube ini, tapi kalian setelah ini kalian harus ada aksinya. Nah, mungkin cukup segitu aja obrolan kita pada hari ini. Nanti kita akan ada podcast di part-part selanjutnya. Jadi buat kalian yang penasaran, ada konten apa aja sih setelah ini? Jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe dari channel YouTube-nya apa? Saparu Hair Studio. Betul. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.